belajar matematika peminatan lagi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi logaritma, jadi Bapak rasa lebih bagus kita bahas lagi soal PH yang pertama, karena Bapak lihat ada banyak yang melakukan kesalahan dalam menjawab soal. Oke, langsung saja kita mulai supaya semakin bisa dan semakin mengerti. Soal yang pertama, di soal dikasih tahu jika X-nya minus 4 dan nilai Y-nya 5, yang ditanya adalah nilai dari 16 kali X pangkat minus 3 dikurang Y pangkat minus 3. Sebenarnya tinggal kita substitusikan langsung. Tapi sebelum kita substitusikan, ingat kalau dia pangkat negatif itu artinya adalah 1/. Berarti ini menjadi 16 dikali 1/X pangkat 3 dikurang 1/Y pangkat 3. Oke, langsung kita substitusikan nilainya. 16 dikali ya 1/-4 dipangkatin 3 dikurang 1/5 dipangkatin 3. Nah, kalau minus dipangkatkan 3 berarti minus kali minus hasilnya minus. Berarti ini hasilnya nanti minus. Langsung kita buat aja 16 dikali min 1/64 ya kan, 4 pangkat 3 itu 64 dikurang 1/5 pangkat 3 itu adalah 125. Oke, menyelesaikan ini kita samakan penyebutnya. Berarti 16 dikali, kalikan ke atas jadi minus 125 dikurang 64 kali 1 itu 64 dibagi dengan 64 dikali 125. Oke, nanti di sini yang 16 dengan 64 itu bisa dibagi nih. Oke, sisa nanti di sini 4. Oke, selanjutnya minus 125 dikurang 64 itu adalah minus 189. 4 dikali 125 itu adalah 500. Oke, cukup sampai di sini aja. Kalau mau dibuat dalam pecahan desimal pun sebenarnya nggak masalah, tapi sampai di sini aja dalam bentuk pecahan biasa. Oke. Soal yang kedua, kita disuruh menyederhanakan bentuk akar dari 11 tambah akar 72. Maka bentuknya ini nanti harus bisa kita ubah dalam bentuk apa? Akar A tambah B tambah 2 kali akar AB. Maka kalau bentuknya seperti ini nanti bisa diubah menjadi akar A ditambah akar B. Ingat ya, kalau nanti di sini kurang, maka di sini tinggal ganti kurang dengan catatan nilai A-nya harus lebih besar dari B untuk yang kurang. Kalau yang tambah ya nggak apa-apa. Nah, bentuk soal yang tadi yang akar 11 ditambah akar 72 itu kita buat dalam bentuk tambah 2 kali akar gitu. Nanti di sini harus muncul 2 kali akar berapa? Maka yang 72-nya kita ubah menjadi 4 kali 18. Kan? 4 kali 18 itu 72 supaya nanti muncul 2 akarnya. Nanti di sini 11 ditambah 2 akar 18. Nah, di sini kita lihatlah, kita buatlah dia dalam bentuk A tambah B tambah 2 akar AB. Maka inilah nilai A tambah B-nya. Inilah nilai A kali B-nya. Berarti tugas kita adalah mencari 2 buah bilangan yang dijumlahkannya 11 dikalikannya 18. Oke, berapa bilangannya? Bilangannya adalah 9 dan 2 gitu ya. Maka A-nya kita pilih 9, si B-nya kita pilih si 2. Sehingga bentuknya ini nanti itu menjadi akar A tambah akar B. Berarti akar 9 ditambah akar 2. Oke, akar 9 itu 3 ditambah akar 2. Jadi inilah bentuk yang paling sederhana. Oke, cukup sampai di sini gitu ya. Jadi kalau udah dalam bentuk yang seperti ini udah selesai. Soal yang ketiga, kita disuruh di sini melukis grafik dari fungsi Y sama dengan 2 pangkat X dikurang 1. Maka langkah pertama kita buat dulu tabelnya dengan nilai-nilai X yang kita pilih
dan nanti kita cari nilai y-nya, sehingga nanti kita substitusikan atau kita gambarkan di koordinat kartesius. Nah, yang pertama nih, kalau misalnya x-nya minus 2, maka nanti di sini nilai y-nya 2 di pangkat minus 2 dikurang 1. 2 pangkat minus 2 artinya 1/2 pangkat 2 dikurang 1, berarti 1/4 dikurang 1 itu min 3/4. Oke, maka di sini nilai nanti minus 3/4. Kalau x-nya sama dengan min 1, maka nanti nilai y-nya 2 pangkat min 1 dikurang 1, berarti di setengah dikurang 1, berarti min setengah. Oke, kalau x-nya 0, maka nilai y-nya nanti 2 pangkat 0 dikurang 1. Ingat, 2 pangkat 0 itu adalah 1. 1 dikurang 1 berarti 0. Oke, di sini 0, tadi di sini min setengah. Kalau x-nya 1, maka nilai y-nya 2 pangkat 1 dikurang 1 berarti 2 kurang 1 1 ya. Kalau x-nya 2, maka nilai y-nya 2 pangkat 2 dikurang 1, 4 dikurang 1 3. Oke. Kemudian kalau x-nya 3, maka nanti di sini nilai y-nya 2 pangkat 3 dikurang 1 berarti 8 kurang 1 7. Oke, tinggal kita masukkan atau kita lukiskan aja di koordinat kartesius. Yang pertama, pada saat x-nya minus 1, nilai y-nya min 3/4. Berarti nggak nyampe minus 1 ya. Kira-kira di sini lah ya. Yang kedua, kalau x-nya ini tadi minus 2. Kalau x-nya minus 1, maka nilai y-nya adalah min setengah. Oke, di sini dia ya. Sini titiknya. Kalau x-nya 0, y-nya 0. Kalau x-nya 1, y-nya 1, berarti di sini. Kalau x-nya 2, y-nya 3. Oke, tinggal kita hubungkan aja. Yang terakhir kalau x-nya 3, y-nya 7. Oke, 7 kira-kira di sini dia ya. Ya udah, tinggal kita hubungkan aja nanti setiap titik-titik yang sudah ada itu. Oke, kita hubungkan sehingga diperoleh kira-kira grafiknya itu seperti ini ya. Oke, inilah nanti y sama dengan 2 pangkat x dikurang 1. Oke, kurang satunya di bawah nih. Bisa kira-kira ya. Nah, ada nanti namanya asimtot. Ini harusnya dibuat. Asimtot itu kalau x-nya nanti tak hingga, 2 pangkat tak hingga itu min tak hingga maksudnya, karena dia ke kiri kan. 2 pangkat min tak hingga itu 0. 0 kurang 1 itu min 1. Berarti ada garis yang didekati tapi nggak pernah kena apa kemarin namanya? Garis asimtot. Asimtot datar gitu ya. Menuju tak hingga. Maka kalau kita teruskan pun gambarnya ini, maka garis ini nggak akan pernah disentuh atau dipotong, tapi selalu mendekati garis x sama dengan y sama dengan minus 1. Sekira-kira ya. Jadi inilah nanti gambar fungsinya. Soal yang keempat, di sini soalnya 3 pangkat 2x kuadrat kurang 7x tambah 7 sama dengan 81 pangkat x kurang 2. Nah, karena di sini 3 dan 81 bisa kita samakan basisnya atau bilangan pokoknya itu nanti basisnya sama-sama 3, kita ubah aja ya. Berarti 3 pangkat 2x kuadrat kurang 7x tambah 7. Yang 81 kita buat 3 pangkat 4. Kan dipangkatin dengan x kurang 2. Yang di kiri masih tetap 3 pangkat 2x kuadrat kurang 7x tambah 7. Nah, kalau ada bentuk pangkat dipangkatkan lagi, maka nanti pangkatnya kita kalikan. Berarti 4 kali x, 4x, 4 kali min 2, minus 8. Oke, karena basisnya sudah sama, cukup kita ambil pangkatnya saja. Kita samakan yang kiri dengan yang kanan, yaitu si 2x kuadrat kurang 7x tambah 7 sama dengan 4x kurang 8. Pindahin semuanya ke ruas kiri, berarti 2x kuadrat kurang 7 kurang 4x
tambah 7 min 8 menjadi positif 8 sama dengan 0. Nanti ini 2x kuadrat kurang 11x ditambah ini 15 sama dengan 0. Oke, memfaktorkan ini gimana? Sebenarnya bisa aja langsung kita buat 2x kali x gitu ya. 2x nanti satunya lagi si x, supaya nanti dikalikan hasilnya 15 dijumlahin minus 11. Kalau di sini jumlahin minus, berarti dua-duanya ini pasti negatif, supaya nanti dikalikan positif. Oke. Nah, yang mana dengan yang mana kira-kira? Ini faktornya kan, faktor dari 15 itu 15 1 53. Ya kan? 53 sepertinya, nanti di sini yang 3, di sini 5. Coba 2x kuadrat kurang 6 kurang 5 berarti kurang 11. Min 5 kali min 3 itu positif 15. Dapat ya? Dari sini 2x nya 5, x nya 5 per 2, atau yang kedua di sini x nya sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya ada 2. Yang pertama 5 per 2, yang kedua 3. Oke. Nah, yang nomor 5 ini konsepnya mirip-mirip, tapi di sini basisnya berbeda. Oke, karena basisnya berbeda dan nggak bisa kita buat dalam bentuk bilangan pokok yang sama, maka ini kita pakai apa? Pangkatnya sama. Pangkatnya yang kita buat menjadi 0. Kenapa? Karena nanti 4 pangkat 0 1, 9 pangkat 0 juga 1. Oke, jadi pangkatnya 0 membuat persamaan itu menjadi benar. Pangkatnya adalah si 2x kuadrat tambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Ya sudah, ini tinggal kita faktorkan. Oke. Nah, selain memfaktorkan dengan cara yang seperti tadi, mana tahu nanti susah mencarinya, ada satu cara lagi. Ini kita kalikan aja dulu ke belakang. Oke, kita kalikan ya. Kita kalikan. Berarti persamaannya menjadi x kuadrat tambah 3x 2 kali min 2 itu minus 4 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Memfaktorkan ini kan lebih gampang ya, yaitu kita cari dua buah bilangan yang dikalikan minus 4 dijumlahin 3. Oke, dikalikan minus 4 dijumlahin 3. Udah pasti itu yang 4 dengan yang 1. Supaya dia positif, maka yang besar yang positif, yang ini yang negatif. Berarti x nya di sini minus 4, tapi karena tadi kita kali 2, maka ini bagi 2 lagi. Oke. Atau yang kedua di sini x nya 1, tapi karena kita kali 2 tadi belakangnya sisinya, maka ini kita bagi 2 lagi. Maka di sini nanti dapat x nya minus 2. Oke. Bisa pakai cara ini juga mencari faktor ya. Maka nanti HP-nya itu yang pertama minus 2, yang kedua setengah. Oke. Nah, jadi begitulah nanti cara-cara menyelesaikan soal-soal dalam bentuk eksponen. Entah itu menyederhanakan, mencari ukuran penyelesaian, atau membuat gambar grafiknya. Intinya banyak berlatih saja. Karena soalnya yang begitu sederhana yang Bapak lihat masih banyak yang salah. Oke, tetap semangat berlatih. Kalau misalnya nanti ada kendala, boleh berdiskusi sesama teman, juga boleh berdiskusi dengan gurunya. Baik, kita sudahi ya. Nanti ada tugas, tetap semangat untuk mengerjakannya.